Film memperlihatkan dengan sepasang suami istri yang sedang kerja lembur bersama. Malam yang begitu panjang, tiada hari tanpa ngaduk semen. Baru saja dimulai pengadukan itu, si suami sudah batuk berdahak. Selesai mereka ngaduk semen, Meguri pun langsung mengelap sisa-sisa noda yang membandel di tubuhnya. 私は女として不完全なのかもしれません。優しい夫の愛に包まれているのに、スで何も感じないのです。Singkat cerita, pagi pun tiba. Di mana saat ini Meguri habis jalan-jalan karena ia sedang banyak pikiran. もちろん私は夫を愛しています。だけど、になると体が固く閉じてしまうのです。夫を失望させないため演技をしていますが、本当は早く終わらないかと、そればかり考えているのです。Setelah sampai di apartemennya, ia terlihat sangat syok karena ia habis digoda sama pekerja di dekat apartemennya. Meskipun sudah berlalu, ia pun malah kepikiran sama apa yang ia alami saat ini. 私は日を重ねるごとに憂鬱になり、体調も崩しがちになっていました。私は病気なのでしょうか。 Malam harinya saat suaminya beres makan. Di sini Meguri terlihat sangat sibuk di dapur. Hal itu membuat sang suami menyuruh Meguri untuk ke tempat pijat. Karena dia tahu bahwa akhir-akhir ini Meguri sering merasa lelah. Karena Meguri diperintahkan oleh si suami harus pergi ke tempat pijat. Meguri pun hanya menurutinya saja. Siang harinya, sekarang Meguri yang sudah berada di tempat pijat. Di mana tempat pijat ini adalah rekomendasi dari suami Meguri. Dikarenakan yang memijatnya ini temannya yang sudah mengetahui saraf-saraf pusat. Lantas Meguri pun disambut hangat oleh asisten tukang pijat tersebut. Dan si asisten menyuruhnya langsung masuk saja karena lagi tidak ada tamu. Saat berada di dalam, kita langsung dikagetkan dengan kemunculan Bapak Tahro. Yang sering nonton berita viral hari ini, pasti kalian tidak asing lagi dengan Pak Tua ini. Di sana Tahro pun bilang ke Meguri kalau dirinya tidak boleh gugup. Meguri bilang kalau dirinya baru pertama kali melakukan pijat seperti ini. Tahro yang sudah profesional, ia mengatakan kalau baru pertama kali pasti gugup seperti itu. Dan Tahro pun langsung mengajak Mbak Meguri ke tempat eksekusi lahan basah. Ini hanya awalan Tahro saja. Pertama-tama Tahro memijat di bagian kakinya saja. Tapi lama-lama kelamaan Tahro pun mulai sedikit-dikit meraba ke pusat kenikmatan. Di mana saat Tahro beralasan kalau ia harus memijat di dekat goa Meguri. Meskipun Meguri ragu dengan cara memijatan Tahro yang menyentuh bagian goa miliknya. Sampai-sampai Meguri dibuat nikmat olehnya. Terlihat Meguri yang bergelinjangan menahan amukan tangan Tahro. Namun saat itu, Tahro pun berhasil membuat Meguri kebanjiran dengan jari jemarinya. Oke, kita skip aja lah ya, di sini cuma memainkan jari jemari Tahro doang. Malam harinya, saat sang suami sudah pulang kerja, Meguri pun langsung bergegas untuk menemui suaminya di depan pintu. Sang suami bilang ke Meguri, dengan tadi Meguri yang pergi ke tempat pijat. Namun di sini terlihat Meguri sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Lantas sang suami pun memegang bagian pundak Meguri. Namun di sana Meguri malah merasa panas dada ketika sang suami memegangnya. Saat tahu Meguri pundaknya sudah terasa lembut, sang suami yang lapar, ia pun menyuruhnya untuk mempersiapkan makanan untuknya. Dan mulai malam ini, dia baru pertama kali mengajak suaminya untuk melakukan penggabrutan bersama. Sebelum-sebelumnya, sang suaminya lah yang sering minta padanya. Namun saat ini dialah yang mengawali itu semua. Baru beberapa menit berlalu, sang suami sudah batuk berdahak. Hal itu membuat Meguri ingin untuk melakukannya lagi. Karena sang suami takut dirinya besok bangun kesiangan karena harus berangkat bekerja kembali. Akhirnya ia pun menolak ajakan Meguri saat ini. Hal itu membuat Meguri tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia pun memutuskan untuk menuruti suaminya yang sudah mulai tidur. Paginya, sang suami akhirnya berangkat. Di sini Meguri pun hanya melambaikan tangannya di balkon apartemen yang ia tempati. Dirasa sang suami sudah jauh dari pandangannya. Di sana ia terlihat memuncak dengan meraba bagian gunung ke sana kemari.
Hal yang tidak Meguri sadari, ternyata dari tadi tetangganya pun melihat Meguri yang sedang asik sendiri. Meguri yang takut ketahuan oleh orang lain, ia pun masuk ke dalam untuk melanjutkannya di dalam saja. Tetapi saat itu, Meguri teringat perkataan dari dokter pijat. Kalau pijatannya enak, Meguri bisa datang ke sini lagi. Setelah ingat, ia pun lantas bergegas pergi ke tempat pijat tersebut. Beberapa waktu kemudian, Meguri yang sudah tanpa skin dan sudah berbaring di atas kasur. Ia bertanya pada Tahro apakah ruangannya ini kedap suara. Lantas Tahro pun menjawab kalau ruangan ini sangatlah kedap suara. Sudah bisa kita tebaklah ya, mereka pun akhirnya bercocok tanam di sana. Sampai-sampai Meguri merasakan kenikmatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Singkat cerita, Meguri yang sudah sampai di rumah. Baru saja menutup pintu, ia dikagetkan dengan kemunculan tetangganya, yang hendak meminjam toiletnya sebentar. Dikarenakan si tetangganya itu ingin buang air kecil. Meguri yang dari scene awal sudah diganggu, ia pun menolaknya. Tetapi si tetangga memaksanya, kalau ia tidak meminjamkan toiletnya, ia akan buang air di sini. Meguri yang gak mau ribut pun, ia menyuruhnya untuk masuk saja. Dan menyuruh si tetangga untuk mempercepat saat berada di toiletnya. Setelah beres, si tetangga mengatakan kalau air kerannya bermasalah. Ia pun mengatakan kalau dirinya akan memperbaiki pipa airnya yang rusak, karena dia di sini ahli dalam memperbaiki pipa. 終わったんなら早く帰ってください。そう邪険にすんなよ。奥さんとこ、水道の流れ悪いみてえだな。ちょっと見てやれよ。結構です。業者に頼みますから。俺がその業者だっつうの。便所のお礼にタダで見てやれよ。ちょっと。 Eta si Gobla. Ia malah langsung nyelonong masuk ke dalam, tanpa seizin Meguri. Si tetangga pun langsung mengecek bagian pipa tersebut. Tetapi hal yang membagongkannya terjadi. Di saat Meguri menunggu si pria itu beres. Ternyata si pria itu malah terus memandangi Meguri di bawah meja. Terlihat ia di sana, ingin sekali singkongnya dicicipi oleh Meguri. Pria itu pun langsung berdiri dan bilang kalau adiknya menyapa Meguri. Meguri yang kaget ketika melihat sudah ada yang berdiri dua orang. Ternyata yang dibilang adik oleh si pria itu adalah singkong ia sendiri, yang sudah dikeluarkan dari sangkarnya. Si pria itu pun langsung mendekati Meguri kalau dirinya tahu bahwa Meguri adalah seorang wanita yang tak cukup satu singkong. Meskipun Meguri ketakutan, akan tetapi, saat singkongnya sudah tegak di depan matanya, ia malah tergoda dengan bentuknya. Alhasil, pengadukan pun terjadi. Singkat cerita saat merasa sedang minum cap oleng bersama. Ternyata si suami mengundang temannya itu, tak lain dan tak bukan, ialah si Tahro. Si suami bilang ke Tahro, gimana kalau kita minum tua? Tahro yang ingin mencicipi rasanya kayak gimana, lantas ia pun setuju dengan tawaran suami Meguri. Dengan begitu, si suami bilang ke Meguri, untuk mengambilkannya di bawah lemari dapur. Bergegaslah Meguri untuk mengambilnya. Saat Meguri hendak mengambilnya, ia malah ngasih kode ke Tahro untuk menghampiri dirinya. Tahro yang tahu maksud Meguri apa, ia pun langsung menghampiri Meguri. Alhasil Meguri pun langsung mengkokop Tahro di sana. Dan film pun selesai. Jika kalian penasaran gimana kelanjutannya, tonton saja full filmnya.